سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولقد أشفقت بنعت من أصابه طهي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أتى عليه فما يساوي القول فينا ويقول وتنانا. لكن حبا في السرائر قد تعالى في صفوة ربنا وحدانا. وإذ ابتدشنا بالمودة هاهنا نرفع عيد بدرنا ورجانا. بالوالد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اكفلنا أجب دعوانا. أذلنا يا ضغرانا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على كتب الحبيب خطانا. آمين. منك طلعت أحسن ببهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وعباد من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا وانصارنا. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشفع وعافي عاجلا مرضانا. واغفر لنا الحاجات واحسن ختما عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وعقبا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وعقبا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وعقبا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك ضيف الصبا وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Ada yang tahu Del Carnegie nggak? Tahu Del Carnegie? Nggak tahu. Ada yang tahu Del Carnegie? Baca bukunya di situ. Ustaz, tahu? Tahu? Del Carnegie tahu? Del Carnegie tahu? Nggak. Orang kalau mau jadi moderator, bagus baca bukunya Del Carnegie, bagus. Apalagi yang sales. Ini nggak ada sambungannya urusan ilmu ini. Nah, ini wawasan luar dari luar ilmu. Del Carnegie, Dale spasi Carnegie. Ya, kasih tambahannya maksudnya.
kuliah kalah sama saya. Habib Umar itu pernah bilang ke santrinya, baca mesti doyan. Kalau pakai bahasa Indonesia, mesti jadi orang doyan bacain aja apa nanti. Mau kita orang Islam ya, mau kita orang kafir, yang penting jangan sampai bawah. Kalau kita non Muslim, buat wawasan. Habib Ali Jufri muridnya Habib Umar. Ini nggak di live kan? Muridnya Habib Umar itu Habib Ali Jufri yang dakwah di Eropa. Itu beliau sekarang lagi ngambil S3 filsafat di Oxford. Filsafat di Oxford. Beliau bukan jurusan Islam. Kenapa? Karena pada hakikatnya, pada asal muasalnya ini ilmu semuanya sumbernya Islam. Waktu Perang Dunia Kedua, kitab-kitab Islam itu dijarah, dibuang ke Sungai Nil, sampai Sungai Nil itu warnanya berubah jadi hitam karena lunturan tulisan tinta. Itu nggak sembarangan langsung dibuang sama orang-orang itu, dipelajarin dulu. Udah dipelajarin selesai dibuang-buangin. Dia mau pinter sendiri, orang Islam dibikin latar belakang, dibikin bodoh. Makanya kalau bukan kita sekarang yang hidupin pengajian ilmu, belajar baca, belajar ngaji, datang kayak gini, belajar baca udah, baca Quran, belajar ngaji, belajar nih cari tahu soalan ilmu Islam. Kalau bukan kita siapa lagi? Ntar kalau nggak kita jagain diambil lagi sama orang. Betul? Diambil lagi warisan Nabi. Yang berhak kita apa dia? Sekarang tanya. Yang berhak atas warisan Nabi siapa dia? Kita ahli warisnya. Umat Muslimnya ahli warisnya Nabi. Kalau kita nggak ambil kata umat, diambil lagi sama orang-orang itu, sama orang-orang yang zalim. Makanya kalau orang Islam nggak hobi belajar, repot. Harusnya dapat warisan yang bisa bikin kaya dunia akhirat, akhir sih dirampas kan. Karena nggak sedikit orang-orang kafir itu hafal Quran, paham sama Quran. Ya, makanya Islam bisa meluk agama Islam, bisa taat sama Allah, ini bukan cuma sekedar bahasanya, keinginan kita. Bukan cuma sekedar keinginan. Ini hidayah dari Allah. Orang Islam kayak kita nggak pakai hafal Quran, kita bisa mampu iman sama Allah karena memang Allah mau kita beriman. Orang kafir yang hafal Quran banyak, tahu isinya banyak, tapi nggak iman sama Allah Ta'ala karena memang Allah nggak bagi mereka itu hidayah. Makanya kita harus pintar mikir. Dari situ kita harus pintar mikir. Karena sebaik-baiknya khairul mawahib akhir, sebaik-baiknya pemberian Allah Ta'ala. Seburuk-buruknya seburuk-buruknya pemberian Allah Ta'ala kebodohan. Orang biar kata dibilang hafal Quran tapi nggak Islam, nggak taat sama Allah Ta'ala, mungkin namanya orang bodoh. Yang tapi alim, tahu Quran, hafal, bisa jelasin Quran, walaupun dia kafir. Iya, alim lidahnya, hatinya nggak alim. Yang hebat lidahnya, hatinya nggak hebat. Tapi kayak kita sekarang, walaupun nggak hafal Quran, nggak bisa terjemahin Quran, mampu beriman sama Allah, ya nggak alim otaknya, nggak alim lidahnya, tapi hatinya alim. Mudah-mudahan. Banyak orang kayak gitu, pintar ngomong, nama yang enggak. Ini bahaya. Ini keliru total, keliru
Tahu nggak bisa. Hati-hati yang pintar ngomong doang, ngamal. Kita diajar sama Nabi buat pintar ngamal, bukan pintar ngomong. Makanya di zaman Nabi nggak ada para pengkhotbah. Khotib, tukang khotbah, tukang ceramah tuh dikit, yang banyak ahli ilmunya. Ya, makanya di zaman Nabi beliau sendiri yang bilang, makanya di zaman Nabi itu amal lebih afdal daripada ilmu kedudukannya. Tapi Nabi bilang kan, bakal datang satu zaman isinya tukang ceramah, segudang kali ceramahnya. Yang betul-betul alim, yang betul-betul alim itu udah kita pelajari kemarin. Al ilmu, maksudnya ilmu itu apa? Belajar serta mengajar. Maksudnya belajar, ngamal, mengajar, kasih tahu ke orang. Ya orang alim di zaman sekarang betul-betul alim itu sedikit kata Nabi. Kalau di zaman Nabi orang kaya banyak tapi dermawan, makanya jarang tukang minta-mintanya, pengemisnya jarang, dikit pengemisnya. Di zaman ini kata Nabi kebalikannya, orang kayanya banyak tapi yang dermawan sedikit, asal ngasih maunya diceritain. Iya, asal ngasih namanya. Dulu ada tong sapi, mama taruh tulisin badan sapi, Masya Allah, takut tuker tuh sapi. Sapi buat 7 orang, 7 tulisin badan sapi. Allah sial banget tuh sapi, mau dipotong tato dulu. Penting manfaat tuh namanya, ya bagus-bagus juga. Terus sapi kalau bisa ngomong, ente tulis nama ente 1000 kali di badan anak, nggak bikin anak nggak mati gitu, tetap mati ya anak itu sapi. Ya bikin kembar. Bisa. Nanti kalau lihat di Mesir di mana-mana, orang ibadah korban nggak ada, kambing sapi ontak dicoret-coret. Nah, sodako. Tangan kanan bergerak, tangan kiri nggak tahu. Kalau di sini tangan kanan gerak, tangan kiri mau tahu juga, cepok namanya. Ini rusuk. Gara-gara amalnya banyak, gara-gara kesalahan seentrit kecil, habis pahalanya, ukur pahalanya. Jadi kalau yang udah ngaji, besok kalau dapat rezeki korban, nggak usah disebut-sebut namanya, nggak usah tulis-tulis juga, nggak usah ditulis badan sapi, di butut sapi, di biji sapi, yang tulis juga, nggak usah. Sebut aja, kesian orang yang nggak mampu ngelihat ya Allah kapan nanti bisa korban kayak gitu, kesian. Nggak perlu ibadah, nggak perlu cerita, nanti nggak puas juga cerita urusan kayak begitu, dia habis sholat isya laporan sama orang lain, habis sholat maghrib dilaporan sama buat masjid, umumin masjid udah sholat maghrib. Karena begitu asar, gohor, akhirnya sholat 5 waktu, masjid repot buat ngumumin dia doang. Nah, alhamdulillah jangan gitu. Makanya tuh, ini Nabi udah kasih tahu di akhir zaman, kebalikan zaman Nabi. Kalau dulu orang dermawan banyak, saking banyaknya pengemisnya tuh hampir dikatakan nggak ada. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang orang kaya banyak, tapi pelit kalau ngasih juga mesti diumumin. Kalau membantu orang mesti tahu. Banyak tukang ceramah, omdo cuma bisa ngomong doang, jago ngomong, pepet asal dia tangsal dia mantap,
charter tidak paham. Mudah-mudahan paham. Ya, karena kalau datang sering ke zamannya udah gitu sih. Zaman masih gagah, padahal masih aneh. Sejak kapan? Ya Allah. Maka kata Nabi, di zaman kayak gini kata Nabi, orang alim yang benar-benar alim dikit, orang ceramahnya banyak, orang pelitnya banyak, orang minta-mintanya banyak. Nah, di zaman kayak gini ilmu lebih afdal daripada amal. Bukan berarti nggak usah ibadah, berarti nggak ada ceritanya. Yang menjadi acuan utama di zaman kayak gini, thalibul ilm, nuntut ilmu. Ya beramal semampunya aja. Yang penting wajib-wajib nggak ditinggal. Wajib-wajib yang wajib nggak ditinggal dulu lah, selamatin yang wajib. Selebihnya pakai tuh waktu semuanya buat nuntut ilmu. Ini Nabi yang ini Nabi yang ngomong. Beda. Makanya barokahnya beda zaman dulu sama zaman sekarang. Maka dari itu, kalau bukan kita nih yang nguras waktu buat belajar ngambil warisan Nabi, ini kan hakikatnya kita lagi ngambil warisan Nabi. Datang ngaji, datang ke majelis ta'lim, untuk ilmu, tujuannya apa? Lagi ngambil warisan Nabi. Jadi kalau beralasan sama orang itu, sama kawan yang enak, yang keren. Bung, ayo kita nongkrong. Nah dulu dah, ini malam ada jadwal. Jadwal ngapain? Ngambil warisan Nabi. Gak usah formal-formal banget. Itu anak biasa, masa gitu. Bilang aja anak lagi mau ngambil warisan Nabi. Warisan Nabi, nah kan dia pasti bingung. Maksudnya warisan Nabi apa? Mau tahu, mau tahu banget nih, tahu banget ikut. Dia nih mesti tahu. Ini warisan Nabi. Lawang orang itu dicipta dari semua ini, alam jagat raya dicipta dari nur Muhammad. Dari nurnya Nabi Muhammad. Termasuk kita ini, semua ini. Jadi kalau mau selamat, nur yang nilainya percikan-percikan ini yang jadi kita ini, balikin ke nur asli. Kembalikan ke pokoknya, satuin lagi ke pokoknya. Ya, ini ibarat air satu gelas nih, kita bagi-bagi, taruh di gelas-gelas aqua kosong. Kalau mau jadi bagus lagi, semuanya tuang lagi ke sini, jadi full. Orang perlu cerdas mikir. Di saat kita tahu, ini orang ngomong dikasih tahu ulama kita ini dicipta sama Allah Taala dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad, dari Nur Muhammad. Alam jagat raya. Dengan dalil laulaka ya Muhammad wa khalaqtu aflaq kayak gitu. Kalau bukan karena engkau nggak diciptakan ya alam jagat raya. Harusnya orang yang cerdas mikir. Saya berarti salah satu percikan dari sekian banyak percikan nurnya Nabi Muhammad yang digunakan Allah untuk menciptakan makhluk. Berarti kita punya tanggung jawab mengembalikan nur ini kepada asal tempat. Orang mau cerdas begitu. Air satu gelas kalau dipisah-pisah, tetes, memang kelihatannya banyak kan? Banyak pasti gelas yang dipakai. Buat air segelas ini, satu gelas air full kayak gini. Kalau mau dibagi satu tetes ke dalam aqua gelas kayak itu, bakal banyak pakai aqua gelasnya. Tetes, banyak. Mungkin bisa ngabisin ratusan gelas aqua itu buat nampung air satu gelas ini. Betul kan?
Cuman coba kalau ente minum satu gelas dari aqua gelas tadi setetes, ente haus, hilang hausnya. Kalau mau enak balikin dulu semua. Kumpulin uang jadi satu, balik baru minum. Selamat. Itu diciptakan dari Nur Nabi Muhammad. Ulangin kalau kita mau selamat, kita bawa dulu diri kita ke Rasulullah. Maksudnya apa yang diujang-ujang sama Nabi, amalin. Jangan kayak orang-orang kafir yang hafal Quran, hafal hadis, bisa apal top. Ngamalnya mah kagak. Ngamalnya kan? Tayyib, boleh kita nggak hafal Quran, kita nggak hafal ini, nggak hafal itu, nggak apa-apa, tapi jangan ngamal. Nabi bilang, urusan soal misal contoh, urusan soal nuntut ilmu. Nuntut ilmu, Nabi suruh kita nuntut ilmu. Kita datang ke majelis ta'lim nuntut ilmu. Kita nggak ngehafalin hadisnya Nabi. Tapi hadis tersebut bukan bagian hadis, tapi hadis tersebut langsung kita taruh di badan kita. Lebih indah mana? Sekedar hafal atau ditempel hadisnya di sini. Ya enggak? Handphone saya situ. So, handphone lebih keren, nggak ada suaranya dari tadi. Handphone 15 juta nih, bisa silent. Jadi intinya mau selamat ngamal sesuai tuntunan Nabi. Nur yang Allah bagi jadi bentuk diri kita ini kembaliin. Gampangnya gini aja. Orang yang nggak punya iman cuma bisa ngapal Quran, ngapal hadis, ditaruh di palanya, hafal. Kalau mati itu hafalan hilang. Betul nggak? Iya. Kayak contoh Rasulullah minum pakai tangan kanan, jangan lirik, minumnya duduk. Bisalah tadi nafas dengan 3 kali nafas. Jangan buang nafas di dalam. Bismillah. Tiga kali. Karena nggak hafal hadisnya, tapi ente ngamalin hadisnya. Hadisnya Nabi nur. Ente dibikin sama Allah Ta'ala dari secercah cahayanya Nabi SAW. Dari secercah cahayanya Nabi SAW. Setetes air kalau haus kita minum nggak bakal bisa menghilangkan dahaga kita. Tapi dengan kita kumpulin air dulu biar banyak, sampai banyak baru kita minum bisa hilang dahaga kita. Secercah nur Nabi Muhammad di sini belum cukup. Kalau orang yang hebat, yang punya cinta besar sama Nabi, nggak bakal merasa cukup dengan nur yang secercah ini. Dia bakal kumpulin nur sebanyak-banyaknya agar menjadi terang benderang dirinya di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dia di dalam kehidupan bermasyarakat kelihatannya nampaknya orang biasa-biasa saja, tapi barokah nurnya Nabi Muhammad yang banyak nempel di badan dia. Yang banyak nempel di badan dia masyhur, dia terkenal di kalangan penduduk langit. Wabil khusus di sisi pencipta penduduk langit, penduduk bumi, Allah Jalla Jalla. Tinggal minum, sekedar minum nur hadar Nabi Muhammad. Allah. Contoh apa lagi? Mau sholat siwakan, nggak punya kayu siwak pakai batu. Hafal hadisnya? Enggak. Yang Anda tahu ini salah satu yang disunahin Nabi, yang diajarin Nabi. Ya otomatis apa yang diajarin Nabi itu hadis. Hadis itu kan perkataan, perbuatan atau perbuatan sahabat yang diakui sama Nabi, sunnah jadi sunnah.
Masuk masjid kaki kanan, jangan kaki kiri. Keluar masjid kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Kalau masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan, ente sama kayak masuk WC. Ntar giliran masuk WC tak kaki kanan lagi. Ya. Ente amalin, tahu hadisnya nggak tahu. Tapi ngamal hadis, ngamalin hadis. Itu hadis nggak dihafal di otak sama ente, tapi langsung itu tempelin di amaliyah. Makanya kata Habib Umar, ajak pulang dong Nabi ke rumah ente. Kalau dulu waktu zaman maksiat berani ngajak pulang perempuan ke rumah, berani bawa nyeret maksiat ke dalam rumah ente. Sekarang bawa pulang Nabi ke rumah ente. Bawa pulang Nabi ke rumah ente dengan cara apa? Adopsi sunnah-sunnahnya Nabi. Gayanya Nabi di adopsi. Minum mulai sekarang pakai tangan kanan 3 kali nafas. Jangan kayak ontak botol habis langsung. Ontak namanya, bukan orang. Botol. Dikit-dikit makan pakai tangan kanan. Sambil ngobrol sedikit-sedikit. Kalau orang bilang makan nggak boleh ngomong, jangan dengerin. Nabi kalau makan sambil ngomong dikit-dikit, buat membedakan mana umatnya Nabi, umat Muslim sama orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi kalau makan rapi, nggak ada ngomong. Kita mau orang Yahudi, kita orang Islam. Tapi kalau makan gimana? Enak, asyik, ada ngomong dikit-dikit. Ini sunnah. Baca Bismillah. Adopsi terus, makanya nanti kalau udah paham kayak begini, kalau orang tergugah hatinya dengan hal seperti ini, gak bakal pernah puas dengan pengetahuan soal Nabi yang baru setelah. Dia pasti cari tahu. Beb apa lagi sih sunnah Nabi? Beb apa lagi sih? Beb apa lagi sih? Yang diajarin Nabi. Ente kalau mau jalan kondangan rapi pasti kan. Meja plastik. Ente bersihin tuh badan ente dari ujung rambut ke ujung kuku. Asal bisa kan. Matching semua. Matchis pakaiannya. Meja bagus, sepatu bagus, ngaca dulu, depan kaca apa lagi yang kurang. Yes. Nah, besar deh kenapa? Kalau ente ngaca apa kalau ada perubahan? Tawa. Ini kan benar orang kondangan. Orang kondangan pasti dandan gitu. Apalagi emak-emaknya. Bisa 2 jam depan kaca, dibayangin. Betul. Apa lagi yang kurang bagus? Sama kayak orang yang udah paham hakikat jalanin sunnah. Hakikatnya itu sama kayak ngedandanin diri, memperindah diri dengan sunnah Nabi. Orang bangga bisa joget kayak boy band, iya kan? Bangga dia bisa joget, bisa bergaya kayak gayanya boy band. Gaya orang-orang yang nggak tahu belum kita tahu lah diri ada bangga hidupnya mau. Bangga. Kemarin ada ngeliat Brad Pitt nih. Biasa, cukurannya begini ikut jadi cukuran kayak gitu. Kemarin aneh lihat tuh artis Korea, cukurannya keren, belah pantat. Bangga kan? Bisa deh bangga. Coba ente renungin coba. Apa orang-orang yang kayak gitu, ya, orang-orang kayak gitu, yang termasuk dalam golongan manusia yang terkeren di alam jagat raya? Enggak, bukan. Makhluk terkeren sejagat raya Nabi Muhammad. Kita tahu anak tuh sempat senang gitu, suka, bukan offensifnya, suka sama artis Vino G. Bastian.
Kenapa? Dulu pernah lihat itu, dulu pertama pulang dari Hadramut nggak ngajarin berita di situ. Apa cek recheck, cek recheck. Pernah ditanya, sebenarnya kalau Anda ini dalam hidup punya idola, ada idola? Tanya, idola itu ente siapa Pak? Dijawab sama dia, idola saya Nabi Muhammad. Oh senang anak. Cuma anak-anak nggak lihat di jalan yang sudah Nabi, jadi dia kurang suka. Cuman mengidolakan, banyak orang-orang kafir ngidolain Nabi Muhammad, cara ngelihat cerita. Ini baru figur, the good figure gitu. Kalau kita sadar kan kita dandan perindah diri kita dengan sunnah Nabi. Subhanallah, ada makan kayak gini, anak masuk rumah salam. Ada masuk rumah salam terus baca ayat kursi. Walaupun nggak ada orang di rumahnya disunat. Sunnah. Salam, assalamualaikum ya ahlal bait. Masuk rumah baru pulang dari mana masuk baca kulhu. Baca kulhu 3 kali atau 10 kali. Habis itu baca ayatul kursi. Kata Rasulullah apa? Diangkat kemiskinan, kesulitan. Diangkat dan dikasih rahmat yang banyak. Seandainya itu rahmat udah memenuhi diri dia dan isi rumah dia, maka Allah akan berikan rahmat tersebut buat tetangga-tetangganya. Coba ya. Wah, udah ngamalin kayak gitu. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri, dalam hati bilang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illahu. Dalam hati baca itu mau masuk. Karena ini makhluk Allah semuanya ngelihat aurat kita, nyaksin aurat kita. Jangan pernah itu beranggapan waktu pintu ditutup itu telanjang kan yang lihat, ada tembok makhluk. Besok bersaksi di depan Allah Ta'ala. Ini semua makhluk bakal bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Rasulullah anjurin baca itu doa kayak gitu. Biar apa? Biar kesatir, biar tertutup dihijab sama Allah dengan hijab yang hakiki, dengan hijab yang gaib, yang nggak kelihatan itu, yang gunanya itu untuk menghijab pandangan makhluk-makhluk yang ente lihat mati. Dari pandangan malaikat, dari pandangan jin tertutup. Masuk masjid kayak gitu. Kalau kencing, caranya kayak gini. Kalau buang air besar, caranya kayak gini. Itu ada caranya. Jadi sampai urusan ke kamar mandi kita nyontoh Nabi. Mau nggak mau ya. Kalau ada orang udah biasa jalanin sunnah Nabi, anjuran Nabi, besok waktu mati malaikat mau nanya ada yang yo, ini orang bacanya bau-bau amalnya Nabi, bingung dia. Banyaknya tuh bingung-bingung udah. Kalau tanya makhluk buka udah bau Nabi. Parfumnya parfum Nabi. Kalau ditanya soal man buka, udah bau Nabi. Gak mungkin Tuhannya selain Tuhannya Nabi Muhammad. Mau ditanya mana Nabi Yuka? Mustahil, gak penting. Mau ditanya apa? Mana kita buka gitu. Kitab ente apa? Jangan soalan Quran, sunnah Nabinya ini jalan pasti. Baunya bau sunnah soalnya. Masa aman. Makanya orang-orang kalau dandan pakai dandanan Nabi udah aja. Keren. Wah, lihat beli sepatu nih 50 juta beli sepatu jigong. Beli sepatu 50 juta ya. Bukan aso, buat apaan? Terus ngapa? Terus sepatu sapek aja, untung-untungnya jalan di atas karpet. Jalan di mall. Apa sih nyetek kucing? 50 juta kok nyetek kucing doang, bayangin ya.
Tapi kalau andaikan kaki ente gunakan buat masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, ente masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, buat ngamalin sunnah, udah lain pakaian kaki kita udah. Salaman pakai cara Nabi, jangan salaman begini nih, anda sering banget 4 pelangkung, anda tahu, mari gue contohin, mari dia orang baru, mari duluan. Ini orang Islam biasanya begini, lihat nih, Islam ujung doang, geli gitu kan, gelian, ya kan, 4 pengantin yang lihat, sama nih dari Nabi selamat nih ketemu nih, ada haditsnya, tidaklah 2 orang muslim berjumpa salaman nih, ketemu tangan nih, salaman. Kemudian berpisah melainkan Allah ampuni dosa 2 orang tersebut. Ente gunain tangan ente gunain kaki ente gunain mata ente gunain hati ente, ikhlasnya, pikirannya semua ente gunain buat niru Nabi. Ini nggak bisa dihargain. Pakai sepatu 50 juta. Iya. Sepatu 50 juta gede kucing repot. Paham ente? Coba apa kerennya habis itu? Nggak ada keren-kerennya. Ini gue beli sepatu 50 juta, cuma sekali pernah nginjek tai kucing. Ngerti? Makanya kalau orang berakal itu memuliakan diri nggak pakai repot, nggak usah susah memuliakan diri, ngerenin diri, bikin ganteng diri, nggak usah repot-repot. Pakai tuh anggota badan semua buat jalanin sunnah Nabi. Kalau ngaca baca doanya ini, habis ngaca baca doa ini, makan baca doa kayak gini, habis makan baca doa. Berarti kan kita lidah kita aja kita pakai buat jalanin sunnah Nabi. Yang terakhir nak kasih tahu, jadilah kita orang yang digelari pemburu, jadi pemburu sunnah Nabi. Jangan Wahabi aja mau pakai. Gumpet banget asalnya Wahabi. Kembali ke Quran dan Sunnah. Kayak punya dia aja udah. Paham nggak? Kita yang dibahal-bahalin pada. Gara-gara siapa? Gara-gara umat Nabi banyak yang nggak mau ngambil, nggak mau ngamalin. Bayangin. Tapi kan Wahabi baik, Islamin banyak orang. Penting Islamin banyak orang, tapi di ngafirin miliaran orang dari zaman ke zaman itu. Cuman gara-gara dia lihat ngamalin amal yang nggak dia senengin, nggak sepaham sama dia. Maulid Nabi, orang ngamalin Maulid Nabi dari zaman ke zaman, dari kurun ke kurun, dari imam ke imam. Paham nggak? Dari kurun ke kurun, ini udah abad ke berapa sekarang? Abad ke 20? 21 udah 2. Dapat 21. Dia masukin Islam banyak. Dia bilang apa? Syirik yang bisa buat orang murtad merayakan perayaan Maulid Nabi. Berapa miliar orang yang jadi murtadin sama dia berarti? Yang dimasukin Islam berapa banyak sih? 1000 orang. Belum murtadin orang sampai ke taraf imam-imam ini. Karena para imam-imam dari mulai abad ketiga, dari mulai abad setelah abad ketiga, ya abad 4 lah itu, sampai ke abad 21. Berarti berapa belas abad tuh? 18 abad. Kan? 18 abad. 18 abad pada Maulid. Berarti 18 abad, orang-orang selama 18 abad itu murtadin, itu kafir. Berapa sih yang dimasukin Islam? 1000. Makanya, jadi ada baiknya nggak? Ada baik-baiknya. Kalau buat tangan ada baik-baiknya. Menghalalkan darah orang yang hobi tahlilan,
Ini bukan tujuan menjawab ini bas mau. Mereka itu kalau ngomong sama orang dalilnya apa? Kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan Sunnah. Kita jangan bodoh-bodoh banget jadi orang. Tunjukin kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah orang yang ikutin Quran dan Sunnah Nabi. Paham gak? Tapi bedanya gua sama lu, gua maulid, gua tahlil, gua ziarah kubur, gua nggak ngafir-ngafirin orang. Kalau lu kan nggak maulid, nggak tahlil, nggak ziarah kubur, lu ngafir-ngafirin orang. Kalau gua enggak. Dan gua bermadzhab tamadhub. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, mazhab apa itu? Kalau kita kan di Indonesia bermadzhab mazhab Syafi'i. Paham? Kayak gitu. Kalau dia mazhab siapa? Allah mazhab kolang kaling. Dia mazhab kolang kaling yang enak di mazhab no diambil, mazhab no dia enak dia. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah buat mereka. Barokah syahadatnya sama Allah, syahadatnya sama Nabi. Paham ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin Suslik Rasulina Muhammad wa alihi wa Muhammad wa Rasulina Hikmah wa Rasulina Rizki wa Barik lana fi Murazat wa Majana wa Barik lana fi